Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Start with Why karya Simon Sinek. Kali ini kita memasuki pembahasan di bagian ketiga, yaitu satu-satunya perbedaan antara kita dan manusia adalah mobil yang kita kendarai. Alasan mengapa ras manusia bisa begitu sukses bukanlah karena kita adalah makhluk yang paling kuat. Jauh dari itu. Ukuran dan kekuatan saja tidak menjamin sukses. Kita sukses sebagai spesies karena kemampuan kita untuk membentuk budaya. Budaya adalah kelompok orang yang berkumpul di sekitar satu kesamaan nilai dan kepercayaan. Ketika kita memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan orang lain, kita membentuk kepercayaan. Mempercayai orang lain memungkinkan kita mengandalkan orang lain untuk melindungi anak-anak kita dan memastikan ketahanan hidup kita. Kemampuan meninggalkan sarang untuk berburu atau menjelajah dengan yakin bahwa komunitas akan melindungi keluarga dan barang-barang kita sampai kita kembali adalah salah satu faktor terpenting dalam ketahanan hidup seseorang dan kemajuan spesies. Sebenarnya bukanlah hal yang istimewa bahwa kita mempercayai orang yang memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan. Ada alasan mengapa kita tidak berteman dengan setiap orang yang kita temui. Kita berteman dengan orang-orang yang memandang dunia sebagaimana kita memandangnya, yang memiliki kesamaan pandangan dan kepercayaan dengan kita. Terlepas dari seberapa cocoknya seseorang dengan kita, di atas kertas. Hal itu tidak menjamin terciptanya persahabatan. Kita juga bisa menerapkan hal ini dalam skala yang lebih besar. Dunia ini berisi berbagai budaya. Menjadi orang Amerika tidak lebih baik daripada menjadi orang Perancis. Mereka hanya berbeda budaya. Tidak lebih baik atau lebih buruk. Hanya berbeda. Budaya Amerika sangat menghargai gagasan wirausaha, kemandirian, dan mengendalikan diri. Kita menyebut mengapanya Amerika sebagai impian Amerika. Budaya Perancis sangat menghargai gagasan identitas kesatuan, mengandalkan kelompok, dan gaya hidup joie de vivre. Mereka sangat cocok dengan budaya Perancis, dan beberapa lainnya cocok dengan budaya Amerika. Ini bukan soal lebih baik atau lebih buruk. Keduanya hanya berbeda. Untuk alasan-alasan yang jelas, sebagian besar orang yang dilahirkan dan dibesarkan di suatu budaya akhirnya akan cukup cocok di budaya itu. Tetapi, tidak selalu begitu keadaannya. Ada orang-orang yang dibesarkan di Perancis yang tidak pernah merasa betul-betul betah. Mereka tidak cocok di budayanya sendiri. Jadi, mereka pindah, mungkin ke Amerika. Tertarik pada perasaan-perasaan mereka terhadap mengapanya Amerika. Mereka mengikuti impian Amerika dan pindah ke sana. Orang selalu mengatakan bahwa Amerika sebagian besar digerakkan oleh imigran. Tetapi akan sangat keliru untuk mengatakan bahwa semua imigran adalah anggota yang produktif dari suatu masyarakat. Tidaklah benar bahwa semua imigran memiliki semangat wirausaha. Hanya imigran secara naluriah tertarik kepada Amerika saja yang memiliki semangat itu. Itulah yang dilakukan oleh mengapa. Ketika mengerti dengan jelas, mengapa itu menarik orang-orang yang mempercayai hal yang sama. Dan sejauh mereka cocok dengan apa yang dipercaya oleh Amerika dan cara orang Amerika melakukan segalanya, para migran itu akan berkata, "Aku senang ada di sini," atau "Aku suka negara ini." Reaksi naluriah ini tidak terlalu berkaitan dengan Amerika dan lebih berkaitan dengan diri mereka sendiri. Ini adalah perasaan mereka tentang peluang mereka serta kemampuan mereka untuk tumbuh subur di suatu budaya di mana mereka merasa lebih betah dibandingkan di budaya dari mana mereka berasal. Dan di dalam mengapa skala besar yang adalah budaya Amerika, masih ada skala yang lebih kecil.
Beberapa orang lebih cocok tinggal di New York, dan beberapa lainnya lebih cocok tinggal di Minneapolis. Budaya seseorang tidaklah lebih baik atau lebih buruk dari budaya orang lain. Semua budaya ini hanya berbeda. Misalnya, banyak orang yang ingin pindah ke New York terkait pada kemegahan atau persepsinya tentang peluang. Mereka tiba dengan cita-cita menjadi sukses besar, tetapi tidak mempertimbangkan apakah mereka akan cocok dengan budaya New York sebelum mereka pindah. Ada yang berhasil, tetapi banyak yang tidak. Berulang kali saya melihat orang datang ke New York dengan harapan dan impian besar, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan atau mendapatkannya tapi tidak tahan terhadap tekanannya. Mereka bukan pekerja yang bodoh, buruk, atau miskin. Mereka hanya tidak cocok dengan budaya New York. Mereka akan tetap tinggal di New York dan berusaha lebih keras daripada yang diperlukan, atau membenci pekerjaan dan hidupnya, atau pindah. Jika mereka pindah ke kota di mana mereka lebih cocok, Chicago atau San Francisco, atau kota lain, seringkali akhirnya mereka lebih bahagia dan lebih sukses. Secara rasional, New York tidak lebih baik daripada kota lain. Ia hanya tidak tepat bagi setiap orang. Seperti semua kota, ia hanya tepat bagi orang yang cocok. Hal yang sama berlaku bagi setiap tempat yang memiliki budaya yang kuat atau kepribadian yang bisa dikenali. Kita akan lebih sukses di budaya yang cocok bagi kita. Kita lebih sukses di tempat-tempat yang mencerminkan nilai dan kepercayaan kita. Sama seperti tujuan kita, yang bukanlah berbisnis dengan setiap orang yang sekedar menginginkan apa yang kita miliki, tetapi berbisnis dengan orang yang percaya pada apa yang kita percayai. Begitu pula dengan manfaat untuk tinggal dan bekerja di sebuah tempat. Kita akan tumbuh secara alamiah karena nilai dan kepercayaan kita selaras dengan nilai dan kepercayaan budaya itu. Sekarang, kita pertimbangkan, apakah perusahaan itu? Suatu perusahaan adalah suatu budaya, sekelompok orang yang berkumpul di sekitar nilai dan kepercayaan yang sama. Yang menyatukan suatu perusahaan bukanlah produk atau jasa. Juga bukan ukuran yang membuat suatu perusahaan itu kuat, tetapi budaya, nilai-nilai, dan kepercayaan yang kuat yang sama-sama dimiliki oleh semua orang, mulai dari CEO sampai penerima tamu. Jadi logikanya, tujuan bukanlah mempekerjakan orang yang sekedar memiliki keterampilan yang kita butuhkan, tetapi mempekerjakan orang yang mempercayai apa yang kita percayai. Kita lanjutkan pembacaan bab di bagian ketiga, yaitu menemukan orang yang mempercayai apa yang kita percayai. Di awal abad ke-20, petualang Inggris Ernest Shackleton berangkat untuk menjelajah Antartika. Lord Amundes, seorang pria Norwegia, baru saja menjadi penjelajah pertama yang mencapai kutub selatan. Menyisakan satu pencarian lain, menyeberangi benua melewati ujung bumi paling selatan. Bagian darat dari penjelajahan akan dimulai di Laut Weddell yang beku di bawah Amerika Selatan dan menjelajahi 1.700 mil menyeberangi kutub ke Laut Ross di bawah Selandia Baru. Pada masa itu, Shackleton memperkirakan biayanya sekitar $250.000. Menyeberangi benua kutub selatan akan menjadi perjalanan kutub terbesar yang pernah diupayakan, kata Shackleton kepada wartawan New York Times pada 29 Desember 1913. Area asing yang belum ditaklukkan di dunia sudah semakin menyempit, tetapi masih ada tugas besar ini. Pada 5 Desember 1914, Shackleton dan krunya yang berjumlah 27 orang berangkat ke Laut Weddell dengan kapal Endurance yang berbobot 350 ton
yang dibangun dengan dana dari donor-donor swasta, pemerintah Inggris, dan Royal Geographic Society. Pada saat itu, Perang Dunia I sedang berkecamuk di Eropa, dan uang semakin langka. Sumbangan dari murid-murid sekolah Inggris digunakan untuk tim anjing. Tetapi kru Endurance tidak pernah mencapai benua Antartika. Hanya beberapa hari selepas Pulau South Georgia di Atlantik Selatan, kapal menjumpai bermil-mil es padat. Dan segera saja terperangkap saat musim dingin mulai lebih dini dan lebih ganas. Es mengelilingi kapal, seperti sebutir kacang almond di sebatang permen toffee. Tulis seorang anggota kru. Shackleton dan krunya terjebak di Antartika selama 10 bulan, sementara Endurance terhanyut perlahan ke utara. Sampai tekanan apung es akhirnya menghancurkan kapal. Pada 21 November 1915, kru menonton kapal itu tenggelam di perairan beku Laut Wendel. Terjebak di es, kru Endurance menaiki 3 perahu menyelamatkannya dan mendarat di Pulau Elephant yang kecil. Di sana, Shackleton meninggalkan semua, kecuali 5 krunya, dan memulai perjalanan yang berbahaya menyeberangi 800 mil laut ganas untuk mencari bantuan, yang pada akhirnya mereka dapatkan. Yang menjadikan kisah Endurance luar biasa bukanlah petualangan itu, tetapi bahwa di seluruh petualangan itu tidak satupun orang yang meninggal. Tidak ada kisah tentang orang yang memakan orang. Tidak ada pemberontakan. Ini bukan beruntung. Ini karena Shackleton mempekerjakan orang-orang yang cocok. Dia menemukan orang-orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Ketika kita mengisi suatu organisasi dengan orang yang cocok, orang yang percaya apa yang kita percayai, maka sukses terjadi begitu saja. Dan bagaimana Shackleton menemukan kru yang hebat ini dengan sebuah iklan sederhana di harian London Times. Bandingkan itu dengan cara kita mencari pegawai. Seperti Shackleton, kita memasang iklan di koran atau di media modern yang setara dengan koran, Craigslist atau Monster.com. Terkadang kita menyewa perekrut untuk menemukan seseorang bagi kita, tetapi prosesnya kira-kira sama. Kita memberi daftar persyaratan untuk pekerjaan itu dan berharap calon yang terbaik adalah calon yang memenuhi persyaratan. Persoalannya adalah cara kita menulis iklan itu. Semuanya adalah tentang apa dan bukan tentang mengapa. Sebuah iklan lowongan pekerjaan mungkin mengatakan, dibutuhkan eksekutif akun, minimal 5 tahun pengalaman. Harus memiliki pengetahuan praktis dan industri. Datanglah untuk bekerja pada sebuah perusahaan hebat yang tumbuh pesat dengan gaji dan tunjangan yang hebat. Iklan ini mungkin memunculkan banyak pelamar, tetapi bagaimana kita tahu pelamar yang paling tepat? Iklan Shackleton untuk mencari anggota kru sangatlah berbeda. Dia tidak mengatakan apa yang dia cari. Iklannya tidak mengatakan dicari pria untuk penjelajahan, minimal 5 tahun pengalaman, harus mengetahui cara menggulung layar utama kapal. Datanglah bekerja untuk seorang kapten yang hebat. Shackleton mencari orang-orang yang lebih dari itu. Dia mencari kru yang merasa menjadi bagian dari penjelajahan seperti itu. Iklannya berbunyi seperti ini. Dicari pria untuk perjalanan yang berbahaya, gaji kecil, dingin menggigit, berbulan-bulan di kegelapan total, selalu dalam bahaya, tidak dijamin bisa kembali dengan selamat. Penghormatan dan pengakuan akan didapatkan bila sukses. Orang yang melamar untuk pekerjaan itu hanyalah mereka yang membaca iklan tersebut dan menganggapnya sebagai pekerjaan yang hebat. Mereka menyukai tantangan yang sulit. Orang yang melamar untuk pekerjaan itu hanyalah para penyintas. Shackleton hanya menerima orang-orang yang percaya pada apa yang dia percayai. Kemampuan menyintas hidup dari timnya telah terjamin.
Ketika pegawai merasa memiliki menjadi bagian dari kelompok, mereka akan menjamin kesuksesan. Dan mereka tidak akan bekerja keras dan mencari jalan keluar inovatif untuk kita. Mereka akan melakukannya untuk diri mereka sendiri. Kesamaan yang dimiliki oleh semua pemimpin besar adalah kemampuan menemukan orang yang cocok untuk bergabung dengan organisasinya. Orang-orang yang percaya pada apa yang mereka percayai. Southwest Airlines adalah contoh bagus dari sebuah perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mempekerjakan orang yang cocok. Kemampuan mereka untuk menemukan orang-orang yang merangkul isu perjuangan mereka menjadikan mereka lebih mudah menyediakan layanan yang hebat. Seperti perkataan terkenal Herb Kelleher, Anda tidak mempekerjakan keterampilan, Anda mempekerjakan sikap. Keterampilan akan selalu bisa diajarkan. Semua ini bagus dan hebat. Tetapi masalahnya, sikap yang mana? Bagaimana jika sikap mereka tidak sesuai dengan budaya kita? Saya senang bertanya kepada perusahaan tentang siapa yang ingin mereka pekerjakan. Dan salah satu jawaban yang paling sering yang saya dapatkan adalah, kami hanya mempekerjakan orang yang bergairah. Tetapi bagaimana kita tahu apakah seseorang yang bergairah untuk wawancara juga bergairah untuk bekerja? Kebenarannya, hampir setiap orang di planet ini bergairah. Hanya saja kita tidak bergairah untuk hal yang sama. Memulai dengan mengapa, ketika mempekerjakan orang akan meningkatkan kemampuan kita menarik orang yang bergairah untuk apa yang kita percayai. Sekedar mempekerjakan orang yang memiliki resume yang bagus atau memiliki etika kerja yang hebat tidaklah menjamin kesuksesan. Insinyur terbaik di Apple, misalnya, kemungkinan besar akan tidak gembira jika bekerja di Microsoft. Begitu pula sebaliknya, insinyur terbaik di Microsoft mungkin tidak akan tumbuh dengan baik di Apple. Mungkin keduanya sangat berpengalaman dan bekerja keras. Mungkin keduanya sangat direkomendasikan. Tetapi, mereka belum tentu cocok dengan budaya salah satu perusahaan itu. Tujuannya adalah mempekerjakan orang yang bergairah dengan mengapa kita. Tujuan, isu perjuangan atau kepercayaan kita, dan yang memiliki sikap yang cocok dengan budaya kita. Setelah itu ditetapkan, barulah keterampilan dan pengalaman mereka bisa diperhitungkan. Shackleton bisa mendapatkan kru yang paling berpengalaman yang bisa dia bayar. Tetapi jika mereka tidak bisa terhubung di tingkat yang jauh lebih dalam daripada kemampuan mereka, maka mungkin penyintas hidup mereka tidak akan menutup kisah ini. Selama bertahun-tahun, Southwest tidak mempunyai departemen keluhan. Mereka tidak membutuhkannya. Meski Kelleher bicara tentang perlunya mempekerjakan sikap, sebenarnya perusahaan penerbangan itu perlu dipuji untuk kemampuannya mempekerjakan pegawai yang cocok, yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang hebat. Kelleher bukanlah satu-satunya orang yang membuat keputusan dalam menerima pegawai dan akan terlalu beresiko untuk meminta setiap orang sekedar mempercayai nalurinya. Kejeniusan mereka datang dari upaya mencari tahu mengapa beberapa orang sangat cocok. Lalu mengembangkan sistem-sistem untuk menemukan lebih banyak orang yang cocok. Di tahun 1970-an, Southwest Airlines memutuskan untuk menggunakan celana pendek dan sepatu boot go-go sebagai seragam pramugarinya. Hai, saat itu tahun 1970-an. Itu bukan ide mereka. Pacific Southwest, maskapai penerbangan yang berkantor pusat di California yang ditiru oleh Southwest lah yang melakukannya lebih dahulu. Southwest hanya menirunya. Tetapi tidak seperti Pacific Southwest. Southwest telah menemukan sesuatu yang kelak terbukti sangat berharga. Mereka sadar bahwa ketika mereka merekrut pramugari, satu-satunya orang yang melamar adalah para pemandu sorak dan mayoret. Itu karena hanya mereka yang tidak keberatan mengenakan seragam yang baru. Namun, pemandu sorak dan mayoret sangatlah cocok di Southwest. Mereka bukan saja memiliki sikap yang hebat, tetapi keseluruhan wataknya adalah untuk menyoraki dan menyemangati orang, menyebarkan optimisme.
memimpin kelompok untuk percaya bahwa kita bisa menang. Mereka sangat cocok di perusahaan yang adalah juara rakyat biasa. Menyadari hal ini, Southwest mulai hanya merekrut pemandu sorak dan mayoret saja. Perusahaan yang hebat tidaklah mempekerjakan orang yang terampil dan memotivasi mereka. Mereka mempekerjakan orang yang sudah termotivasi dan menginspirasi mereka. Orang akan termotivasi atau tidak termotivasi. Jika kita tidak memberi sesuatu untuk dipercayai oleh orang-orang yang telah termotivasi, mereka akan memotivasi dirinya sendiri untuk mencari pekerjaan baru dan kita akan terpaksa menerima siapa saja yang tersisa. Demikian pembacaan 2 bab di bagian ketiga. Selanjutnya bab tentang berilah mereka keterdal yang akan saya bacakan di video berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Silakan share jika channel ini bermanfaat, dan tentunya like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini. Demikian, terima kasih.